Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih di sini kalian, Nak? Masih, Mem. Nunggu, Mem. Udah lama nunggunya? Masih, Mem. Udah lama nunggunya? Lumayan, Mem. Oke, Gak apa, Mem. Gak apa. Gak apa kan? Tadi saya masuk di kelas 10. Karena hari kan Pak An nggak datang, jadi harusnya saya yang keempat ya. Oke. Kemarin beberapa siswa ada yang menghubungi saya yang udah mengerjakan beberapa soal yang di Agustus yang kemarin itu saya kirim nilai kalian masih kosong, jadi kalian lengkapi nak ya, lengkapi semuanya. Nanti di bulan ini saya update kembali, jangan nanti merusak nilai ujian kalian. Paham ya? Paham, Mem. Kalau nanti Mem, saya udah ini tapi kok nilai saya kosong. Nah, saya itu input data kalian bukan saya lihat nilai satu terus saya pindahkan, tidak, saya langsung dari kalau gitu saya tarik semua nilai ya. Kalau berarti kosong berarti kalian memang belum mengerjakannya ya. Saya langsung tarik dari psikologi itu, bukan saya input satu-satu, saya bukan semua nilainya. Jadi kalau masih ada yang kosong berarti kalian memang belum mengerjakannya. Kemudian tolong disampaikan kepada teman-teman kalian yang beberapa orang yang sampai hari ini masih banyak nilainya yang kosong, masih banyak nilainya yang kosong, hubungi dia, suruh dia menyelesaikan tugas-tugasnya, suruh dia mengisi semua nilainya. Kemudian kalau ada, Mem, saya sudah kehabisan kesempatan, ya udah, karena di situ saya sudah memberikan 2 kali kesempatan, bahkan di November ini saya memberikan 3 kali kesempatan. Kenapa Mem dikasih 3 kali kesempatan? Karena kadang-kadang jaringan kalian kan rusak, tiba-tiba kalian submit belum selesai mengerjakan, tulis sudah selesai, udah ini udah keluar, maka saya buat 3 kali, dan harusnya kalau sudah sampai begitu nilainya lebih bagus ya, apalagi kalian sudah di penghujung. Oke, untuk hari ini kembali kita ke Puebi, walaupun ini mengulang untuk anak-anak yang di kelas 11 yang saya masuk ini, walaupun ini kita mengulang nggak apa-apa, karena ini lebih, kalau diulang kan berarti lebih memahami ya. Nah, yang pertama adalah huruf kapital. Nah, kalau untuk huruf kapital yang pada awal kalimat itu sudah pasti ya, makanya ini kita lewatkan saja. Kemudian huruf kapital sebagai huruf pertama untuk nama orang juga pakai juga seperti itu ya, sudah sering kalian pakai. Kemudian perhatikan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama-nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Tadi kan kita berbicara huruf kapital dipakai untuk nama orang, ya kan, untuk nama orang. Tetapi ketika nama orang itu dipakai dalam apa, jenis atau satuan ukuran, maka nama orang itu dijadikan huruf kecil semua, seperti ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, ya, ampere ini kan nama orang. Nah, dia menggunakan huruf kecil semua. Kemudian catatan untuk nama ini, nama yang menggunakan huruf kapital, bin ini atau binti, atau kalau orang Batak itu namanya boru ya. Nah, itu menggunakan huruf kecil semua ya, binti, bin, binti, boru. Nah, ini menggunakan huruf kecil. Kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kalau ini sudah jelas dan sering kalian pakai ya, Nah, yang pasti setelah tanda petik 2 atau kalimat langsung itu wajib menggunakan huruf kapital, kecuali kata sama langsungnya itu, kalimat langsungnya itu adalah sambungan. Contohnya ini, besok pagi, katanya kan, besok pagi ini D-nya menggunakan huruf kapital, kata dia mereka akan berangkat. Nah, mereka di sini
dasarnya itu apa? Mereka di sini kan sambungan dari ini. Maka M-nya menggunakan huruf kecil. Ya, M-nya menggunakan huruf kecil. Itu untuk pembahasan huruf kapital pada kalimat dan nama. Nah, berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, kalau ini sudah jelas ya, yang namanya yang berhubungan dengan ketuhanan wajib menggunakan huruf kapital. Walaupun kalian menggunakan kata mu dengan engkau, kalau dia merujuk atau menuju ke ketuhanan, berarti dia wajib menggunakan huruf kapital. Berikutnya yang ini, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Walaupun gelar dia menggunakan huruf kapital, ya, sultan, mahaputra, haji, ini kan gelar, ya, gelar, raden, doktor. Nah, ini gelar semuanya menggunakan huruf kapital, termasuk sarjana, dokter, ya, itu menggunakan huruf kapital. Makanya nanti kalau dia sertifikat tinggallah si S-nya ini huruf kapital. Kemudian berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, ya, keturunan, keagamaan, profesi serta nama jabatan dan pangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan. Ini walaupun untuk kata sapaan ini walaupun dia bukan gelar atau yang lain, yang pasti sapaan ini wajib pakai huruf kapital. Contohnya ada kata Pak, Bu, Om, Tante, Bang, Kak. Nah, itu semua menggunakan huruf kapital ketika dia berfungsi menjadi kata sapaan. Tapi kalau dia tidak berfungsi sebagai kata sapaan, maka dia menggunakan huruf kecil. Paham kan untuk kata sapaan ini? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Paham ya? Bahkan untuk sapaan untuk nama orang juga termasuk pakai huruf kapital juga, Mem. Yang mana, Amri? Sapaan untuk selamat untuk nama orang juga, misalnya selamat pagi Dian atau apa gitu, pakai huruf kapital juga. Amri, nama orang itu aja walaupun dia nggak kata sapaan wajib pakai kapital, apalagi dia pakai kata sapaan. Oh, iya, Mem. Ya, kalau nama orang, di atas tadi kan kita sudah jelaskan nama orang itu aja wajib pakai kapital, berarti apalagi dia pakai sapaan. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Untuk yang poin yang tadi yang sudah saya jelaskan, kita habiskan dulu kapital ini. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Nah, ini sudah sering loh kalian pakai. Yang pasti kalau dia ada nama orangnya di belakang, berarti dia menggunakan huruf kapital untuk jabatannya. Kalau tidak ada, maka dia tidak huruf kapital. Ini nanti sama dia dengan letak geografis. Kalau dia ada Pulau Samosir misalnya, maka pulaunya menggunakan huruf kapital. Bukan, kalau dia ada nama geografisnya, maka dia huruf kapital seperti pulau, danau, kemudian laut dan lain-lain. Itu kalau di belakangnya ada nama geografisnya, maka dia menggunakan huruf kapital. Jadi ini ya penalarannya sama seperti ini. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Ini ya, yang benar bangsa Indonesia bangsanya huruf kecil, suku Dani, bahasa Bali. Yang kapital itu hanya nama negaranya saja, atau nama sukunya saja, atau nama bahasanya saja. Yang ini tidak menggunakan huruf kapital. Ya, tidak menggunakan huruf kapital. Nah, untuk catatannya, nama bangsa, suku bangsa
diturunkan dari kata dasar. Maka kata-kata seperti Indonesia, Inggris, Jawa, dia ditulis dengan huruf kecil. Sampai di nomor 7, ada pertanyaan? Pas? Pas, Mem. Oke, lanjut ya. Untuk yang di nomor 8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, kalau ini sudah pasti. Ini semuanya menggunakan huruf sama seperti bahasa tadi, bahasa, bangsa, itu hanya namanya yang menggunakan huruf kapital. Tapi tahunnya, bulannya, harinya, ini tidak menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Ya, unsur nama peristiwa sejarah. Tapi ada catatan di sini. Ya, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, nih, balik lagi nih. Nah, ini kan dia mendapatkan kemenangan, ya, memproklamasikan kemerdekaan. Ya, ini tidak menggunakan huruf kapital. Lagi nih, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, ini kan bukan nama ya. Dia tidak merujuk kepada namanya. Maksudnya ini huruf kapital dipakai sebagai, nah ini sudah pasti Jakarta. Nah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini untuk geografis ya, untuk geografis ini menggunakan huruf kapital semua. Ini juga. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau dia tidak ada namanya di belakang, berarti dia menggunakan huruf kecil. Teluk, selat, sungai, danau, pulau, dan riung. Ya. Kemudian ini yang kita bahas kemarin, huruf Bali, kemudian kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina, ini tidak menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam huruf. Ya, Bali di sini bukan nama daerah, tetapi masuk ke dalam huruf. Ya, ini sudah kita bahas minggu lalu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur, bentuk ulang sempurna, dan nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Nah, perhatikan. Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan, ini semuanya menggunakan huruf kapital. Kemudian, yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata atau untuk kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Ya, kecuali apa nih? Nah, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Namun, di sini kan ada kata dari. Tapi katanya dari nggak masuk ke dalam ini ya, dari kan ini dia harusnya huruf kecil. Tetapi dari di sini, ya, dari di sini tidak berfungsi sebagai kata tugas. Ya, dari di sini tidak berfungsi sebagai kata tugas, tapi bagian dari judulnya ini, bagian dari ini namanya dari Ave Maria. Tapi kata tugas yang di sini adalah ke. Ya, kata tugas di sini adalah ke. Ya, ini ya, dannya. Kalau ini sering kalian pakai ketika kalian menulis judul, mana huruf kapital, mana yang tidak. Nah, ini untuk ini juga sudah sering, jadi nggak usah kita bahas. Kalau yang ini kita perhatikan dulu, yang nomor 13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata menunjuk hubungan kekerabatan. Ini tadi seperti saya bilang, bapak, bu, di, kak, abang, dan lain-lain. Kalau dia berfungsi sebagai kata sapaan, maka dia akan ditulis dengan huruf kapital. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Anda ini
tidak mungkin dia berubah fungsi sebagai kata sapaan. Pasti dia hanya duduk sebagai kata sapaan. Nggak ada itu ya, nggak ada Anda itu dipakai selain menjadi kata sapaan. Ini untuk huruf kapital. Sampai di sini huruf kapital. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya untuk huruf kapital? Pas ya. Ada? Kita lanjut nih. Huruf miring. Sebenarnya nak ini bisanya kalian baca. Bahkan ini bisa nanti saya bagikan di psikologi kayak gini. Kalau nggak ada di psikologi sebenarnya yang di kelas 11 kemarin udah sebagian ada yang belum ya, yang terbaru kita. Ini harus sering-sering dibaca supaya lebih paham. Nah, perhatikan untuk huruf miring. Nah, untuk huruf miring yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul, nama, majalah atau maksud kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Ingat ya. Kenapa dia huruf miring? Karena dia judul ini kan berada dalam satu buah kalimat. Jadi membedakannya dengan kalimat dengan kata yang lain adalah memberikan memiringkannya. Ya. Kemudian untuk di daftar pustaka juga judul buku itu miring. Ya. Kalau dia nggak miring, dia boleh tegak tapi harus di garis bawahi. Kemudian yang nomor 2, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf pada kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ini ya. Pada huruf terakhir kata abad adalah D. Artinya di sini D ini pengkhususan untuk kata si abad. Maka mereka ditulis dengan miring. Ini sebenarnya sebagai apa? Kalau di soal itu kan sering saya tuliskan kadang kata yang dimiringkan bermaksud apa? Misalnya seperti itu. Jadi dia pengkhususan kata dalam sebuah kalimat. Huruf miring ini sedikit ya, hanya 3 poin saja. Karena tidak banyak penggunaannya. Kemudian huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing dalam sebuah kalimat wajib dimiringkan. Kalau ini sudah biasa kalian tulis, apalagi kalian sudah menulis di set, ya kan? Kemudian untuk huruf tebal. Mem, Ya. saya bertanya, Mem. Tadi masih masalah huruf kapital lah, Mem. Saya baru jumpa ini tadi ada lihat judul kan, Mem. Kan ada penulisan judul itu wajibnya seluruh katanya huruf tebal. Untuk kata dalam itu termasuk kita buat kata huruf besar atau enggak? Tidak, dalam. Dalam itu termasuk konjungsi ya? Dalam konjungsi. Enggak, saya nanya Mem, aturannya apa aja yang mengharuskan dia itu huruf kecil? Di dalam judul. Iya. Tapi tadi kata tugas, nah. Dan untuk yang tidak terletak pada kondisi awal. Nah, contohnya judulnya apa? Tadi saya lihat apa? Cerita dalam naungan.
cerita dalam naungan, Mem. Oh. Iya, nanti masuk kata tugas dia itu dalam itu. Berarti kata dalam ke huruf kecil ya? Iya, huruf kecil. Di situ huruf kapital dibuat. Iya, Mem. Kecuali gini nak, ini kan tadi kan kayak gini. Dari ini kan masuk kata tugas, tapi dari di sini kenapa dia huruf kapital? Dari Karena di awal. Iya. Paham ya Sahrul ya? Itu di buku mana kamu dapatnya? Ada tadi Mem, saya lihat bukan tadi sih, ada soal untuk apa, Mem? Oke, berarti Soal soalnya. Kita TPM. jawabannya ya berarti ya. Oke, untuk huruf tebal. Nah, untuk huruf tebal ini, kenapa dia di sini ditebalkan? Huruf DH seperti pada kata DH. Ini huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ini kan udah ditulis miring. Kemudian ini untuk menegaskannya kembali, maka dia diberikan ketebalan. Sama seperti ini ya, F. Kemudian nomor 2, perhatikan huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Kalau ini sudah biasa kalian pakai di riset kalian. Oke. Nah, kita masuk penulisan kata. Penulisan kata, kemudian perhatikan ini. Ini saya percepat ya. Mana yang saya pikir kalian udah tahu nggak saya jelaskan. Nah, contohnya ini semuanya dia ditulis nyambung karena ini bagian dari apa? Akhiran apa yang kita serapnya dari asli. Kemudian, nah ini dia. Perhatikan ini paling sering keluar biasanya di soal. Ya kan? Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ini Adi Busana sampai dia ultra modern. Ini semuanya sudah menjadi satu kata. Ya, sudah menjadi satu kata. Bahkan kalau kalian lihat di KBBI sekalipun, dia memang satu kata kan kadang di KBBI itu kan di atasnya dia kata dasar, nanti di bawahnya mendapatkan tambahan atau dia mendapatkan kata pasca itu kan setelah. Nah, tapi untuk kata-kata ini memang sudah menjadi satu kata. Ini seperti kata pra itu kan sebelum, pra banjir, pra ini. Nah, tapi kalau pra sejarah ini memang satu kata, pra sejarah. Sering kalian dapat ini. Manakah penulisan kata dalam paragraf tersebut yang salah misalnya? Ini ya harus ingat dengan kata-kata ini. Nah, ini yang kemarin Berarti ya, yang disambung kata-kata yang ada di list ini aja, Mem. iya. Ini harus diingat memang. Berarti kalau ini kan adik busana, Mem. Kalau misalnya ada adik kuasa, berarti itu dipisah, Mem. Iya. Ya. Mem, Ya. itu penulisan Adi Busana ada yang miring, ada yang tegak, apa memang kayak gitu? Oh, ini Penulisan. enggak. Harusnya semuanya ini tegak. Ini penggunaan fungsi dari miring tadi menandakan loh, nah. Ini kan Oh. adi, ini kan sebenarnya awalan ya kan, seperti Airol ini kan awalan, antar ini juga kan, antar. Nah, kenapa dia di sini miring? Ini hanya penanda aja. Sebagai penegasan. Iya, penandaan, bukan penegasan ya, penegasan ini masuk ke tebal, penandaan aja. Tapi nanti kalau ditulis di soal, dia biasanya huruf tegak aja, tidak ada masalah dengan miring itu. Kemudian ini, perhatikan yang kemarin. Nah, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung ini
kapital berarti dia diberikan tanda penghubung. Ini maha. Nah, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Perhatikan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Lihat, maha di sini menggunakan huruf kapital. Ada catatannya di bawah. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. Nih, ingat ya, ini ditulis serangkai kecuali esa. Maka kalau maha adil rangkai. Untuk penulisan maha, ingat aja maha esa saja yang dipisah, berarti selebihnya dia digabung. Kemudian bentuk ulang, ini saya pikir udah sering. Ini juga ini sudah nggak ada masalah di situ. Nah, ini untuk gabungan kata. Ini orang tua. Sahrul kemarin nanya orang tua ya, Sahrul? Iya, Mem. Iya. Orang tua dipisah ya, Sahrul? Saya kemarin nggak sambung ya. Iya, Mem, bilang kamu. Nah, ini saya perbaiki ya, Sahrul. Orang tua di sini dipisah. Ya, Sahrul ya. Iya, Mem. Nah, kemudian ini gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda penghubung anak istri. Artinya ini, kalau kita menyebutkan dia istrinya sebagai istri pejabat, maka kita kan harus membubuhkan tanda penghubung di sini. Karena nanti kalau kita nggak memberikan tanda penghubung, nanti terjadi ambiguitas ambigu. Anaknya atau istrinya? Ya. Nah, ini penggabungan kata ini kalau ini kan sudah paham. Kalau dia masih digabung hanya terdiri dari awalan saja, tidak diikuti dengan akhiran, maka dia dipisah bertepuk tangan. Tapi kalau dia diapit dengan awalan dan akhiran, maka dia digabung. Ini kan sudah sering dilipat gandakan. Dia ada awalan di dan akhiran kan, maka dia digabung. Nah, gabungan kata yang sudah padu ditulis dengan serangkai. Ini lagi ya, contoh yang tadi sama kan, seperti pasca yang tadi, pasca sarjana tadi. Ya, ini ditulis serangkai. Ini kan sebenarnya terdiri dari dua kata, nah ya. Contohnya acap kali kan, ini sebenarnya kan dua kata, tapi karena dia sudah digabung, ini duka cita. Jangan salah, nanti duka cita kalian pisah. Dharma bakti, Bumi Putra, ya. Ini serangkai. Ini nggak ada sih cara ininya, cara tepatnya. Yang pasti kalian harus mengingat kata-kata ini. Ya, kata-kata ini harus diingat. Ini pemenggalan kata. Kalau ini sudah sering kita bahas. Kemudian pemenggalan kata kita nggak usah bahas karena ini jarang kali kalian pakai. Untuk kata depan, saya pikir udah sering di, ke, dari. Nah, untuk partikel gitu, langsung partikel aja. Partikel lah, kah dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Bacalah apakah, siapakah. Nah, ini
ditulis serangkai. Nah ini capital font. Ini kemarin yang sama Bu Oli di kelas 10 juga tahu nih. Capital font ini kan ditulis sertifikat dengan kata kecuali. Kecuali yang mana? Walaupun, adapun, bagaimanapun, ini ditulis meskipun. Nah ini ditulis dia digabung. Bukan dulu ya. Ini ada rumusnya ini. Nanti saya kasih tahu. Mana aja dia yang digabung. Kemudian demi siang atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Ya, demi, kemudian siap, semuanya dipisah. Yang digabung tadi hanyalah lah, tah, dan tah. Nah, untuk singkatan dan akronim. Untuk singkatan dan akronim, kita bahas kemana? Ini yang kemarin. Singkatan semuanya wajib menggunakan huruf kapital kecuali ini yang biasa kalian tulis kalau mau nulis cepat di buku catatan, ya kan? Nah ini ditulis dengan huruf kecil tapi tetap menggunakan tanda titik. Nah ini juga menggunakan tanda titik atas nama. Kemudian, nah untuk akronim, ya akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Ini kemarin yang dijelaskan sama Sahrul. Badan informasi geospasial, B-nya mewakili kata badan, I-nya mewakili informasi, geospasialnya mewakili dari kata G-nya, huruf G-nya, maka dia ditulis dengan huruf kapital. Nah, kemudian akronim yang tidak menggunakan huruf kapital seperti ini tidak menggunakan huruf kapital secara keseluruhan karena dia tidak mewakili dari kata-katanya. Badan urusan logistik Bulog, ya. Jadi Bulog ini kan diambil dari logistik ini, makanya dia kan tidak mewakili kecuali bul, misalnya ya, ini misal ya, bul. Nah, BUL, maka dia huruf kapital. Dia menggunakan log di sini, maka dia lognya huruf kecil. Nah, ini untuk huruf akronim yang huruf kecil semua, perhatikan. Ini semua menggunakan huruf kecil. Akronim bukan nama diri yang merupakan gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Ini bukan nama diri atau nama instansi, maka dia ditulis huruf kecil. Mem kok ada nih puskesmas huruf kecil. Nah ini dia pusat kesehatan masyarakat, kecuali ada namanya di belakangnya. Puskesmas apa misalnya? Nah, puskesmasnya hanya huruf P-nya aja yang menggunakan huruf kapital. Saya pikir udah lama ya, udah pas ya waktunya nak ya, udah kelamaan. Pikir itu saja untuk hari ini. Aku sedikit lagi nih untuk angka dan bilangan. Untuk angka dan bilangan ini angka Arab, angka Romawi ini. Nggak saya ini ya, nggak saya jelaskan. Nah ini yang kemarin mengenai dua kata ya, dua kata, 1 sampai 2 kata dia ditulis dengan huruf kecuali dia sebagai rincian. Itu saja. Kemudian ini kalau dia di awal kalimat dia ditulis huruf kapital dan hanya boleh 2 kata juga. Nah ini dihindari katanya.
Ya, dihindari berarti kalau nanti ketemu seperti ini, ditanya mana yang salah, ini aja dibuat salahnya. Maka kalau misalnya dia terdiri dari lebih dari 2 kata, usahakan angkanya berada di tengah. Kalau dia angka itu terdiri dari lebih dari 2 kata, usahakan dia berada di tengah. Nah, ini disuruh menghindari, berarti salah ya nak ya. Kemudian untuk kata juta, kemarin saya sebutkan juta ini angka yang besar menggunakan huruf. Supaya apa? Lebih enak membacanya. Nah, angka ini yang kemarin untuk satuan dia tidak boleh ditulis dengan huruf. Semuanya wajib dengan angka. Mungkin ini sudah sampai angka dan bilangan kemarin. Oke, mungkin sampai sini pertemuan kita. Ada pertanyaan? Kita nggak bahas apa mem? Tanda kurung mem. Oh, kamu mau bahas tanda kurung? Boleh. Ya. Sekarang atau pertemuan selanjutnya? Pertemuan selanjutnya aja saya rasa ya, Rul. Ya, Oh iya mem. udah kelamaan ini. Oke mem. Oke. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang tanda baca. Tanda baca lah ya, kalian semua. Mungkin ada yang memberikan pertanyaan atau saran untuk pertemuan berikutnya, karena pertemuan berikutnya adalah kemungkinan besar itu pertemuan terakhir kita, atau jangan-jangan ini pertemuan terakhir kita di live teaching, karena besok itu minggu depan itu kan biasanya itu menjelang ujian, masih dipertanyakan masuk atau enggak minggu depan. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Mem. Berarti sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mem. Mem.